Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore yang terhormat Bapak dosen, Bapak Catur Nugroho, Eskom, Mkom, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Marsani, mahasiswa Universitas Siber Asia PJJ Informatika, kelas IF 601 di mata kuliah Grafika Komputer. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan presentasi tugas grafika komputer mengenai anti-aliasing, sebuah teknik yang sangat fundamental dalam dunia grafika komputer modern. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mulai dari apa itu aliasing, mengapa ia terjadi, hingga bagaimana metode yang dikembangkan untuk mengatasinya. Baik, mari kita mulai. Sebelum membahas anti-aliasing, kita perlu memahami dulu masalah yang ingin diselesaikan, yaitu aliasing. Layar komputer kita tersusun dari jutaan piksel berbentuk kotak yang bersifat diskrit. Artinya, ada batas-batas yang tegas antara piksel. Di sisi lain, objek geometri seperti garis, lingkaran, dan kurva didefinisikan secara matematis yang sifatnya kontinu dan mulus. Nah, ketika proses rasterisasi mencoba memetakan objek kontinu itu ke dalam kisi piksel yang diskrit, hasilnya bisa kita lihat di visualisasi sebelah kanan. Tepi objek yang seharusnya mulus justru tampak seperti tangga bergerigi. Efek inilah yang disebut dengan jagis atau secara teknis dikenal sebagai aliasing. Dampaknya jelas menurunkan kualitas visual dan membuat gambar terlihat tidak natural. Singkatnya, aliasing adalah artefak visual berupa tepi bergerigi atau jagis yang muncul ketika objek grafis dirender pada grid pixel. Sebagaimana contoh gambar ini, bisa dilihat perbedaan visual kondisi ketika alias atau masih terlihat jelas adanya jagis dan setelah diterapkan anti-aliasing. Lalu, mengapa aliasing ini bisa terjadi? Secara teoritis, fenomena ini dijelaskan oleh teorema sampling Nyquist-Shannon dari ilmu pengolahan sinyal digital. Teorema ini menyatakan bahwa untuk mendistruksikan sebuah sinyal secara sempurna, frekuensi sampling harus minimal 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi sinyal tersebut. Dalam konteks grafika, sinyal adalah detail geometrik objek dan frekuensi sampling adalah kerapatan piksel layar kita. Jika syarat ini dilanggar, misalnya resolusi layar terlalu rendah untuk menampilkan detail objek yang sangat halus, maka komponen frekuensi tinggi itu tidak bisa direpresentasikan dengan benar. Ia menyamar sebagai frekuensi rendah palsu, dan itulah yang kita lihat sebagai jagis. Solusinya ada dua, tingkatan resolusi layar atau filter sinyal sebelum ditampilkan. Opsi kedua inilah yang menjadi dasar dari semua teknik anti-aliasing. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan, anti-aliasing. Anti-aliasing atau disingkat AA adalah sekumpulan teknik dalam grafika komputer yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan artefak aliasing tadi. Prinsip kerjanya sederhana, namun cerdas. Alih-alih piksel langsung berganti dari warna objek ke warna latar secara tiba-tiba, piksel-piksel yang berada di tepi objek diisi dengan warna campuran yang proporsional. Prosesnya terdiri dari 3 tahapan utama. Pertama, deteksi tepi. Ini mengidentifikasi piksel mana saja yang berada di batas antara objek dan latar. Yang kedua, sampling subpixel. Ini menghitung seberapa besar area piksel yang tertutup oleh geometrik objek. Yang ketiga, blending warna. Ini mengisi piksel tepi dengan warna campuran sesuai proporsi tadi. Hasilnya adalah transisi yang halus dan natural di tepi objek, meski resolusi layar tidak berubah sama sekali. Setelah memahami konsepnya, mari kita lihat bagaimana metode-metode anti-aliasing diklasifikasikan. Berdasarkan tahap pemrosesan, dalam pipeline rendering GPU, semua metode AA dibagi menjadi 3 kategori besar. Kategori pertama adalah spatial atau hardware-based AA. Metode ini bekerja saat geometri 3 dimensi sedang dibangun dalam pipeline GPU. Jadi, ia bekerja di awal proses rendering. Contohnya adalah SSAA dan MSAA. Kemudian, kategori kedua adalah post-processing filter. Metode ini bekerja setelah gambar selesai dirender. Ia menerima gambar 2D atau 2 dimensi yang sudah jadi dan dihaluskannya. Contohnya FXAA dan SMAA. Dan kategori yang ketiga adalah temporal accumulation. Ini adalah pendekatan yang lebih modern,
memanfaatkan data dari frame-frame sebelumnya untuk merekonstruksi detail pada frame saat ini. Contohnya TAA dan DLSS. Masing-masing kategori punya kelebihan dan kekurangan yang akan kita bahas di slide berikutnya. Kita mulai dari kategori pertama, yaitu metode spasial. SSAA atau Super Sampling Anti-Aliasing adalah metode yang paling jujur. Caranya sederhana, render seluruh scene pada resolusi yang jauh lebih tinggi, misalnya 4 kali lipat resolusi target. Lalu, kecilkan hasilnya dengan merata-rata warna pixel. Kualitasnya sempurna karena setiap detail diproses penuh. Namun, konsekuensinya, beban GPU meningkat drastis hingga 400% lebih berat dari rendering normal. Kemudian MSAA atau Multisampling Anti-Aliasing hadir sebagai solusi yang lebih cerdas. MSAA menyadari bahwa yang perlu dihaluskan hanyalah tepi geometri. Bagian dalam poligon tidak perlu proses ulang. Jadi, MSAA hanya melakukan subsampling pada pixel-pixel tepi saja, sementara pixel interior diabaikan. Hasilnya, kualitas tepi hampir sama SSAA, tapi beban GPU jauh lebih ringan, sekitar 150% dari normal. Di visualisasi sebelah kanan, kita bisa lihat bagaimana MSAA 4 kali bekerja. Setiap pixel dibagi menjadi 4 subsampel. Warna akhir pixel dihitung dari rata-rata subsampel yang tertutup oleh geometri. Itulah mengapa pixel tepi mendapatkan warna campuran yang lebih halus. Sekarang kita beralih ke kategori kedua, Post Processing Filter. Berbeda dari SSAA dan MSAA yang bekerja di level geometri 3 dimensi, metode-metode ini bekerja seperti filter foto, diterapkan pada gambar 2D yang sudah jadi, tanpa menyentuh proses rendering sama sekali. Ini membuatnya sangat efisien. FXAA atau Phase Approximate Anti-Aliasing dikembangkan oleh NVIDIA adalah yang paling cepat. Ia memindai seluruh layar, mendeteksi pixel dengan perbedaan kontras yang tinggi, lalu memburamkan area tersebut secara cerdas. Kelemahannya, karena ia bekerja berdasarkan kontras, detail harus seperti teks atau tekstur kecil bisa ikut buram. Yang kemudian, SMAA atau Subpixel Morphological Anti-Aliasing adalah versi yang lebih presisi. Ia tidak hanya melihat kontras, tapi juga menganalisa pola bentuk tepi. Apakah berbentuk L, U, atau Z? Dengan informasi bentuk ini, blending yang dilakukan jauh lebih akurat dan tidak mengemburkan tekstur internal. Kemudian, metode MLAA atau Morphological Anti-Aliasing adalah pelopor teknik morfologi tepi ini, yang kemudian menjadi dasar pengembangan SMAA. Alur kerjanya bisa dilihat di panel sebelah kanan, mulai dari menerima frame buffer, mendeteksi tepi, menghitung bobot blending, hingga menghasilkan frame yang sudah halus. Kategori ketiga adalah yang paling modern, Temporal Accumulation. Metodenya ada TAA atau Temporal Anti-Aliasing. Ini menggunakan pendekatan yang unik. Ia memanfaatkan data dari frame-frame sebelumnya. Setiap frame, posisi kamera sedikit digeser secara subpixel. Data dari frame N1, N2, dan seterusnya dikumpulkan menggunakan motion vector. Lalu digabungkan dengan frame saat ini melalui proses temporal blending. Hasilnya sangat halus dan efisien. Kelemahannya adalah potensi munculnya ghosting atau bayangan sisa dari frame sebelumnya ketika objek bergerak sangat cepat. Kemudian DLSS atau Deep Learning Super Sampling. Ini dari NVIDIA membawa anti-aliasing ke level berikutnya dengan menggunakan kecerdasan buatan. Gambar dirender pada resolusi rendah, lalu model neural network yang sudah dilatih dengan jutaan data merekonstruksi gambar resolusi tinggi dengan kualitas yang luar biasa. Kelemahannya, DLSS membutuhkan hardware khusus, yaitu Tensor Core yang hanya ada pada GPU NVIDIA RTX. Kemudian FSR atau Fidelity FX Super Resolution. Ini dari AMD adalah alternatif open source yang tidak membutuhkan hardware khusus. Ia menggunakan algoritma spasial upscaling yang bisa berjalan di GPU dari vendor manapun, meski kualitasnya sedikit di bawah DLSS. Sebagai penutup,
Mari kita lihat perbandingan semua metode yang sudah kita bahas. Dari tabel ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting. SSAA memberikan kualitas terbaik tapi dengan harga yang mahal di sisi performa. Kemudian MSAA adalah kompromi yang baik untuk aplikasi real time. Kemudian FXAA adalah pilihan ketika performa adalah prioritas utama. SMAA menawarkan keseimbangan yang lebih baik antara kualitas dan performa dibanding FXAA. Kemudian TAA adalah standar industri saat ini untuk game AAA. Dan DLSS atau FSR adalah masa depan, kualitas tinggi dengan overheat minimal. Kesimpulan besarnya adalah tidak ada satu metode AA atau anti-aliasing yang sempurna untuk semua kasus. Pemilihan teknik yang tepat itu bergantung pada target hardware, kebutuhan kualitas visual, dan konteks aplikasi yang dikembangkan. Tren ke depan jelas mengarah ke metode berbasis AI yang semakin canggih, seiring dengan perkembangan hardware GPU yang terus meningkat. Sedikit tambahan, di gambar ini kita bisa lihat demo perbedaan metode anti-aliasing. Gambar ini ketika belum menggunakan anti-aliasing. Ini ketika menggunakan metode SSAA, super sampling anti-aliasing, metode paling akurat namun sangat berat di GPU karena memproses setiap pixel berlipat ganda. Bisa dilihat perbedaan bentuknya tanpa aliasing dengan ketika menggunakan SSAA. Kemudian ini ketika menggunakan metode MSAA, multi sampling anti-aliasing, kualitas tepi hampir setara dengan SSAA dengan beban GPU yang jauh lebih ringan. Dan yang terakhir ini ketika menggunakan metode FXAA, Phase Approximate AA atau anti-aliasing yang dikembangkan oleh NVIDIA. Memindai kontras piksel layar lalu memburamkan tepi yang kasar, sangat cepat namun bisa membuat detail halus ikut buram atau over blur. Sebagai demonstrasi, ini adalah aplikasi simulator grafik dan anti-aliasing yang saya buat untuk menggambarkan bagaimana efek visual dari gambar bergerak ketika menggunakan anti-aliasing atau tanpa menggunakan anti-aliasing. Ini kita bisa atur grid resolutionnya, kita coba perbanyak resolusinya, kemudian kecepatannya kita tambah. Kita bisa melihat efek judgesnya atau anak tangganya bergerigi terlihat sangat jelas. Namun ketika kita aktifkan anti-aliasing, kita bisa lihat gambarnya jadi lebih halus. Kita tingkatkan lagi gridnya semakin halus, kita percepat lagi. Kita bisa lihat gambarannya dan kita menonaktifkan anti-aliasing. Geriginya terlihat sangat jelas. Dari sini kita bisa lihat bagaimana gambaran tanpa menggunakan anti-aliasing dan dengan menggunakan anti-aliasing. Baik, demikian video presentasi yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.